Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah hukum acara pidana Islam. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup hukum acara jinayah atau hukum acara pidana Islam. Nah, dari pertemuan ketujuh ini sampai dengan terakhir nanti yang pertemuan ke-14, kita bahas hukum acara pidana Islam yang berlaku di Indonesia. Dan ini hanya berlaku di daerah Nanggro Aceh, Darussalam. Disebut karena berlaku di Indonesia, maka hukum pidana Islam atau jinayat itu disebut dengan hukum positif, hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, berlaku pada saat ini di wilayah mana di Indonesia, khusus di Nanggro Aceh, Darussalam. Nah, pidana Islam atau jinayat ini tidak semua pidana Islam, tetapi pidana Islam yang diatur di dalam konun. Konun itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh atau DPRD Provinsi bersama atau atas persetujuan bersama dengan gubernur. Nah, di sini hukum jinayat merupakan hukum yang mengatur tentang jarimah dan ukuban. Kalau jarimah itu melakukan perbuatan yang dilarang dan atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam, yaitu dalam konun jinayat yang diancam dengan ukubat hudud, kemudian kisos, diat, atau takzir. Sementara yang namanya ukubat itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah di sini. Nah, kalau kita lihat dasar hukum ya, tentang hukum acara pidana Islam yang berlaku di Nanggro Aceh Darussalam itu dasarnya adalah Konun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat. Nah, ini adalah hukum acara khusus yang berlaku untuk mempertahankan hukum pidana Islam atau jinayah. Kemudian berkaitan dengan pengertian yang ada di dalam konun tersebut, hukum acara jinayat diberikan pengertian sebagai hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran material yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat. Jadi ini aturan-aturan yang mengatur bagaimana beracara ya dalam perkara jinayat di Nanggro Aceh Darussalam. Sebenarnya tujuan diaturnya hukum acara jinayat ini yang pertama adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ya dari perkara jinayat dengan apa? Dengan cara menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Nah, kemudian bertujuan juga untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada baik itu korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa sendiri yang dilakukan secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini adalah tujuan dari hukum acara jinayat. Kemudian juga mengupayakan agar yang melakukan jarimah itu bertaubat atau ada efek jera ketika mereka mendapatkan hukuman dari tindak pidana atau perbuatan jinayat yang dilakukan. Sementara itu untuk ruang lingkup dari hukum acara itu terdiri dari lembaga penegak hukum. Ya, penegak hukum itu nanti ada
kepolisian, kejaksaan, ya, nanti khusus ada yang namanya wilayatul hisbah, kemudian peradilan atau pengadilan yang melakukan peradilan di apa namanya hukum jinayah di Aceh. Nah, kemudian aturan ini adalah berlaku bagi setiap orang yang berada di Aceh. Tapi juga harus memperhatikan juga kaitannya dengan peradilan agama, yaitu bagi yang berumat Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Jadi tidak semua orang yang ada di Aceh, tapi eh, setiap orang Islam ya yang berada di Aceh, tidak hanya penduduk Aceh saja, tapi juga ruang lingkupnya meliputi orang yang di luar Aceh yang beragama Islam. Apabila melakukan perbuatan pidana, maka akan dikenakan dengan, untuk penerapannya akan dilakukan dengan hukum acara pidana atau jinayah. Ini untuk apa namanya tentang pengertian, kemudian tujuan dan ruang lingkup hukum acara pidana Islam di Nangro Aceh Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.